kalau punya putra anak kelas 1 tekan kelas 6 juara terus juara 1 terus itu apa ya bangga gitu ya, bangga banget. Tapi ternyata ada kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilahi wa nastaghfir wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Arisalah Surakarta Ustadz Sudrajat MPD, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan SDIT Arisalah dan juga para asatidzah wal ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pengurus yayasan yang barangkali ada yang datang, kemudian para kepala unit teknis di lingkungan Yayasan Arisalah, ada RBC, Risalah Business Center, kemudian Arisalah Peduli, dan juga BMT Aman, serta Gria Sehat Arisalah. Dan tentu yang kami hormati Bapak Ibu wali santri, para wisudawan wisudawati, wisuda tahfidz pada pagi hari ini yang berbahagia. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian, para wisudawan wisudawati dari kelas 6, kelas 5, bahkan mungkin ada yang kelas 1 sudah ada yang diwisuda. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan satu hajatan tahunan yang ini merupakan kebanggaan dari SDIT Arisalah Surakarta, yaitu menyelenggarakan wisuda tahfidz setiap tahun dan bisa diikuti oleh setiap siswa yang tahun ini sudah selesai minimal 1 juz ujian. Mungkin ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, biasanya kelas 5-6 mestinya sudah mulai 3 juz, bahkan saya dengar ada yang sudah ujian 5 juz sekali duduk. Alhamdulillah. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan yang harus kita syukuri dan juga kita istiqomahi, baik dari anak-anakku sekalian yang memang mereka bersungguh-sungguh untuk bisa menyetorkan hafalan kepada ustadz dan ustadzah, juga tentu kesungguhan dari para muhafidz dan muhafidot, para pengajar Al-Quran baik dari ustadz maupun ustadzah, yang setiap harinya mau dan meluangkan waktu, bahkan selalu memotivasi anak-anakku untuk bisa segera menyelesaikan hafalannya. Dan ini tentu tidak akan bisa berjalan kecuali anak-anakku sekalian punya ayah bunda, abah umah, abi umi yang juga
selalu mengingatkan mereka di rumah untuk tetap bisa menerima setoran barangkali di rumah, bahkan mungkin ziyadahnya di rumah, setorannya di sekolah. Karena di sekolah yang lain itu ya, sekolah kutab itu 6 tahun bisa 30 juz. Ternyata salah satu metodenya adalah kalau setoran 10 ayat 10 baris, ziyadahnya itu yang 3 di sekolah, sementara yang 7 di rumah. Saya punya ponaan di salah satu kutab tuh seperti itu. Berarti bapak ibunya menerima setoran baru itu 7 ayat atau 7 baris atau 70% dari setoran harian yang harus disetorkan oleh anak di sekolahnya. Makanya yo nek 30 juz bisa nanti setoran, tinggal bapak ibunya kersa napa mboten. Menawi ada program kados ngoten, bapak ibu siap napa mboten bapak ibu? Oh, tok mboten enten sing jawab. Niki enten bapak ibu rawuh nggih. Siap napa mboten bapak ibu? Hak 1 hari setoran di sekolah berapa Ustadz? 1 hari setorannya berapa ayat yang kalau di sekolah? 3 baris. 3 baris. Oh, 3 baris niku 3 juz. Niku pun tercover di sekolah. Ya toh, target 3 juz, 3 baris setiap hari oleh ustadz dan ustadzahnya. Bapak ibu kersa mboten? Putra putrinya nggak usah 30 juz wis, 10 juz gitu. Saya yakin kersa. Pertanyaan kedua kudu ditanting. Nek 3 juz dalam 6 tahun itu 3 baris setiap hari sudah tercover oleh ustadz dan ustadzah. Kalau mau atau dikersaki putrane 10 juz, berarti sing 7 baris bisa diziyadahi, bisa disemak setoran barunya di rumah. Nanti saya siapkan guru-gurunya juga wajib mau menerima setorannya, tapi syaratnya disetorke wis apal 7 baris. Nanti apal dulu di rumah, kemudian nanti disetorkan 10 baris setiap hari kepada ustadz dan ustadzah. Nah, sebenarnya itu mudah Bapak Ibu sekalian ya. Artinya ketika ustadz dan ustadzah nopo kerso ustadz nanti kalau 10 baris 1 hari, saya yakin kerso 3 baris setiap hari itu yo kan yang ngurui, maksudnya yang ngecek ini dari bacaannya, kemudian dari hafalannya 1 huruf pun tidak boleh tertinggal itu. Nah nanti kalau yang 7 baris oleh bapak ibu wis mumtaz di rumah, sudah hafal banget gitu ya, dremimil setorannya di ke depan ustadznya kan lebih cepat itu. Ustadz siap tat? Oh siap niku, ning sing ngendika gur siji tok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kisah lagi saya sampaikan. Kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Yang ini saya tadi tanya kepada Ustadz bagaimana program tahfidz di SDIT Arisalah Surakarta. Anak-anak sudah mulai mencoba untuk mendapatkan sanad bacaan dan hafalan atau belum? Karena 3 tahun yang lalu, ini tahun ketiga Bapak Ibu sekalian sejak yayasan mencanangkan untuk mohon maaf ini tahun kedua, akhir tahun kedua, untuk mencanangkan bahwa seluruh guru tahfidz kita di Arisalah yang di pusat itu selama 3 tahun itu sudah mendapatkan sanad kiroah ya, dari kalau jalur kita dari Ustadz Rendra Abu Sofia, kemudian sudah diturunkan ke Ustadz Abdul Aziz yang hari ini megang markas tahfidz Imam Al-Hafaz Arisalah yang
posisinya di Wonosari, Klaten, di cabang Klaten, karena di sana yang tempatnya paling memungkinkan. Kita punya markas di sana, setiap tahunnya ada 10 ustadz yang dikader mempunyai bacaan bersanad. Yang itu 2 tahun yang lalu kami mencanangkan seluruh ustadz dan ustadzah pengajar Al-Quran di Arisalah itu 3 juz 30, juz 29 dan juz 28 harus sudah bersanad bacaannya. Jadi ini kira-kira 2 juz wis selesai gitu. Minimalnya Al-Fatihah sudah tidak ada yang salah dan harus sudah mendapatkan sanad dari Ustadz Rindra Abu Sofia. Nah tadi dijawab oleh salah seorang ustadz, untuk anak-anak ustadz baru kelas 5 dan kelas 6 yang diikutkan daurah bersanad surat Al-Fatihah bersama Ustadz Abdul Aziz. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti lulus itu minimal Al-Fatihahnya sudah bersanad, karena syarat sahnya sholat termasuk rukun sholat itu adalah Al-Fatihah kudu bener. Nah, alhamdulillah kalau sudah ada jaminan mutu di Arisalah, setiap anak yang lulus dari Arisalah Al-Fatihahnya sudah bersanad. Nah ini menjadi sebuah kesyukuran tersendiri buat kita untuk tetap maju bersama Arisalah. Nah Bapak Ibu, ada kisah kira-kira 7 tahun yang lalu, kalau enggak 10 tahun yang lalu. Kisahnya itu di SDIT Arisalah Dergan. Ya, kisahnya nopo itu? Ada kisah, ada satu anak yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu juara 1 terus Bapak Ibu sekalian. Juara 1 loh di kelas. Bahkan paralel 4 kelas niku bocah niki juara 1. Angger dikasih penghargaan juara kelas pasti dia mendapatkan penghargaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kami mendapati satu kasus. Kasusnya apa? Anak ini belum pernah diwisuda tahfidz Bapak Ibu. Coba panjenengan bayangkan. Putra anak kelas 1 tekan kelas 6 juara terus juara 1 terus itu apa ya bangga gitu. Ya bangga banget. Tapi ternyata ada kasus. Kasusnya apa? Kasusnya anak ini belum pernah diwisuda tahfidz, alias nopo? Alias bocah niki ndak mau setoran tahfidz. Ya, tidak mau setoran tahfidz padahal bapak ibu ya muslim ya taat agama. Nggih, taat agama. Nah, ketika ditanya anak ini memang betul-betul dia tidak mau. Kenapa? Ternyata ketemu niku setelah bocah niki kelas 2 atau kelas 3 SMP di luar, tidak di SMPT Arisalah. Coba nang SMP Arisalah ya. Wah, bisa diperbaiki. Karena kasusnya itu bukan di sekolah. Kasusnya menika di rumah. Kenapa di rumah? Ternyata bapaknya itu sibuk kerja, pulang urung mangkat wis pulang ya. Berangkat pagi pulang malam. Ya. Atau berangkat sore pulang pagi. Dados bapak menika, karena saya itu ya rada kenal bapak menika itu sudah pernah. Saya pernah ikut ngaji bareng begitu, ngaji Quran bareng bapak niki, bacaannya bagus Bapak Ibu sekalian. Itu saya aja kalah pada saat itu gitu. 10 tahun yang lalu itu bapaknya ini bagus. Saya juga gumun ya. Kenapa anaknya enggak? Ternyata apa? Ternyata yang di rumah itu selalu ibunya. Ini qadarullah ibunya Pak aman Pak, bapak aman. Ibunya di rumah punya adik, ini anak barep, punya adik 2 kalau enggak 3, kemudian tidak sempat ngajari. Kenapa tidak sempat ngajari? Karena ibunya bacaan Al-Qur'annya belum lancar. Nah,
ternyata ketemu. Itu ketemunya setelah 2-3 tahun lulus. Saya ketemu. Oh ternyata. Kok bisa tahu Tat? Karena ibunya ini pernah ketemu di satu majelis dengan istri saya. Ya, dengan istri saya. Kemudian pas ikut di sebuah rumah Quran, ternyata ya bacaannya itu lahan jali ini akeh. Lahan jali menika kesalahan mendasar, panjang pendek urung iso, makhroti jik klera-kleru, kemudian ada huruf yang hilang itu. Nah ini masih terjadi. Jadi ternyata ibunya ini nggak bisa. Oh ya, kita akhirnya ketika kilas balik kok putrane kados mengaten, ya ternyata ibunya ndak bisa ngajari. Jangankan ngajari, nyemak ya ora iso. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 faktor ya, 3 unsur yang mendasari suksesnya anak-anak kita di dalam tahsin dan tahfidz. Yang pertama anaknya sendiri, yang kedua ustadz dan ustadzah, yang ketiga adalah orang tua. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sudah melink kepada sekolah Bapak Ibu itu nanti juga dilayani di Forsita nggih. Paguyuban. Nah, di Paguyuban itu ada pelayanan tahsin, minimal tahsinnya rumiyin, ndak usah tahfidz ya. Angger bacaannya pun bener, bisa nyemak putra putrinya, insya Allah program tahfidz yang kita gadang-gadang ini akan berlanjut. Alhamdulillah tahun ini kita bisa memwisuda 248, sudah lebih dari 35%, luar biasa. Dulu baru 10%, 20%, sekarang sudah 35% itu kalau tidak 40%, karena murid kita 600, 248 itu. Wes meh separuh ya. Wah sudah hampir separuh. Jadi 40-an%. Alhamdulillah. Moga-moga ini menjadi kesadaran dan juga keistiqomahan kita bersama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa tetap istiqomah dan selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.